Izin share screen ya, seperti biasa. Eh, Patrick boleh tolong ini nggak ya? Aku belum bisa ini apa namanya? Share screen. Coba sekarang Kak, udah bisa belum ya? Oke, udah bisa. Makasih banyak. Oke, teman-teman, jadi mungkin kemarin Aska di meet pertemuan pertama itu udah bahas banyak tentang technical ya, tentang kenapa kita harus nulis. Terus juga kemarin gue sempat lihat recordnya, dia udah bahas tentang struktur penulisan sampai kayak cara cari jurnal itu bagaimana gitu kan. Nah, tapi mungkin di hari ini gue tugasnya itu adalah ini yang ada di tulisan depan. How to finding your topic research. Di konteks ini sih kita tentunya di kompetisi esai pajak ya. Karena tujuan kita ke situ gitu untuk anak-anak fiskal bisa mencoba berbagai kompetisi pajak yang ada di berbagai univ dan juga bisa pengennya sih semoga bisa sampai menang gitu ya kan. Tentunya udah banyak juga sih dari angkatan kalian yang banyak coba berbagai kompetisi. Di sini juga sebenarnya gue sharing aja sih guys. Jadi feel free kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau sharing juga di sini bebas gitu. Ini gue pun ikut lomba kompetisi pajak menulis esai pajak ini juga nggak sebanyak itu, belum seahli itu gitu bisa dihitung dengan dua tangan gitu. Nggak lebih dari 10 tapi eh, ini gue pengen men-share apa yang gue dapat gitu selama 2 tahun 3 tahun terakhir ikut lomba seperti ini gitu ya. Oke, dan hari ini seperti yang gue bilang tadi ya, gimana cara mendefine problem ya, intinya mendefine problem dan juga gimana sih cara kita setelah mendefine problem kita jembrengin nih, kita tulis di dalam tulisan kita gitu. Oh ya, dan biasanya teman-teman juga pasti udah tahu kalau misalnya kebanyakan kompetisi esai pajak itu kita lakukan nggak sendiri. Kita nulisnya bareng tim. Dan biasanya tuh 3 orang ya. Biasanya jarang banget sih yang ada sampai 4 orang, tapi biasanya 3 orang. Dan menurut gue itu juga salah satu hal yang perlu diperhatiin sih, karena itu juga nyangkut gimana kita berkomunikasi sama teammates kita dan juga gimana caranya nulis bareng-bareng itu gimana nanti gue bakal sharing di sini. Oke, jadi yang pertama ini gue mau nunjukin biasanya di text case competition itu tipe-tipe pertanyaannya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya yang pengen gue sampaikan sebenarnya pasti kita udah sangat kepikiran gitu. Seperti sebenarnya topik-topiknya itu seperti apa karena kita sangat diuntungkan karena kita anak fiskal UI gitu kan. Topik-topik mata kuliah kita itu pasti udah nyangkut sama eh, topik di berbagai lomba gitu. Misalnya di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Misalnya bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di tengah isu korupsi pejabat pajak gitu. Itu bisa jadi bahan pertanyaan tuh guys di studi case. Lanjut juga bagaimana kebijakan pajak menghadapi era industri digital. Terus juga bagaimana mewujudkan insentif pajak yang mendukung kelestarian lingkungan gitu. Sekarang banyak banget kan isu lingkungan dan berbagai kompetisi biasanya mereka bawa temanya itu beda-beda. Jadi harus kita perhatiin. Terus juga lanjut nih, misalkan berikan solusi. Nah, misalnya kan yang tadi ini masih pertanyaan bagaimana ya. Biasanya yang agak-agak kita jiper tuh harus ngasih solusi, apalagi solusinya harus yang terbarukan gitu. Berikan solusi yang tepat dalam mewujudkan transformasi transformasi digital pajak di Indonesia. Terus juga terakhir nih ada satu pertanyaan misalnya apa yang dapat dilakukan pembuat kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak UMKM di tengah resolusi COVID-19. Nah, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang gue cari langsung ya dari lomba-lomba pajak yang biasanya gue ikutin. Ini beberapa ada yang memang real dari lombanya. Ini juga salah satunya yang terakhir nih, eh, kalau nggak salah ini dari yang Unpad, lomba esai pajak Unpad. Jadi sebenarnya kita bisa lihat kalau misalnya yang ditanyakan tuh sebenarnya apa yang sudah kita
biasa diskusikan di kelas gitu. Apa yang sudah biasanya kita pelajarin. Jadi anak fiskal itu, ini gue kasih tahu, keunggulannya itu kita sangat diuntungkan di konsep perpajakan. Karena yang mengikuti kompetisi pajak ini bukan anak fiskal doang, ada banyak anak ekonomi yang ikut, anak FEB, anak hukum, bahkan juga beberapa kali gue lihat ikut lomba kayak gini. Jadi mereka itu sangat bagus gitu dalam menulis, pasti kan mereka bisa juga menulis, mereka juga bisa ngasih data yang bagus, yang komprehensif gitu. Cuman kekurangan mereka adalah mereka nggak tidak diuntungkan kita gitu, anak pajak yang tahu tentang asas-asas pemungutan pajak, isu-isu pajak, mereka nggak lebih tahu tentang itu. Jadi anak pajak tuh sangat diuntungkan untuk konsepnya gitu. Jadi eh, itu mungkin yang harus diperkuat gitu dalam tulisan kalian. Dalam tulisan kalian nanti dari mulai latar belakang sampai solusi, kalau bisa pakai istilah-istilah pajak yang sering digunakan di kelas karena itu sangat membantu banget guys. Karena misalnya aja asas sebenarnya dari simple dari kayak asas pemungutan pajak aja, misalnya asas revenue productivity. Kalau kita mention gitu di esai kita, biasanya tuh tim-tim yang lain mungkin yang latar belakangnya ekonomi atau hukum, mereka eh, jarang state itu, jarang ngefokusin asas pemungutan pajak revenue of productivity itu di benar-benar ditajemin gitu. Sedangkan kita eh, bisa mendalami tentang asas pemungutan pajak. Jadi itu bagus banget gitu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kan gimana ya cara kita menjawab topik pertanyaannya gitu. Dan kayak lanjut dulu. Nah, sebenarnya dari semua pertanyaan tadi kita tuh bisa lihat persamaannya gitu, teman-teman. Yang tadi udah gue bilang juga, kalau misalnya sebenarnya apa sih yang ditanyain kan kalau misalnya udah jelas. Ini kalau kita ngomongnya essay text competition ya, mungkin kalau lomba karya tulis ilmiah yang sifatnya general, mungkin nggak gue bicarain dulu di sini. Tapi karena ini kita bahasnya tentang essay text competition, tentunya yang pasti pasti ada di topik itu tentang kebijakan pajak. Mungkin merembet misalnya bisa jadi ada kebijakan bea cukai dan lain-lain. Pokoknya tentang fiskal lah ya. Sesuai gitu dengan align dengan jurusan kita. Nah, yang kedua, itu nggak biasanya mereka ngambil tema-tema yang tentunya biasanya paling update nih. Biasanya berhubungannya ke SDG, ya pasti udah sering banget ya kita lihat kayak pembangunan berkelanjutan. Nah, itu kan kayak topik dari SDG banget kan, dari UN. Atau emang isu-isu sosial yang emang lagi hangat di internet ya. Misalnya kalau kita bisa lihat aja sih di Twitter kayak isu sosial yang update tuh hari ini apa. Mungkin gue belum lihat ya lomba-lomba sekarang itu tema-temanya seperti apa. Tapi waktu tahun gue itu banyak banget lomba pajak yang isunya tentang isu pajak lingkungan. Karena waktu itu kan lagi hot-hotnya banget kan itu. Jadi banyak banget yang isunya tentang itu. Juga eh, bisa jadi mungkin eh, ke depannya karena apa ya, sosial isu yang sekarang lagi hangat misalnya tapera gitu atau kemarin juga bea cukai, bisa jadi itu jadi topiknya sekalian gitu. Jadi eh untuk ngetahu, mungkin tadi kan yang pertama fiskal policy ini pasti kita udah oke lah, udah punya fondasinya di kampus gitu. Tapi yang nomor dua ini orang lain juga bisa baca. Jadi kita juga harus perbanyakin baca tentang isu-isu yang update dan juga eh, harus banyak research di luar bidang kita sendiri, di luar bidang fiskal itu karena nanti sangat membantu guys untuk menjawab permasalahan kita gitu. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Gue belum cek chat. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nah tadi kan bentuk pertanyaannya ini udah jelas ya guys yang gue kasih tahu text case competition. Tipenya tuh seperti inilah gitu.
Tapi biasanya kalau kita lihat di Instagram, ini gue ngambil gambar dari ini ya, Texplore. Biasanya tuh mereka ada beberapa lomba yang cuma ngasih tema besar dan subtema. Biasanya nih subtemanya nih ada beberapa poin. Di sini ada 4 poin kan. Ada tax incentive, environmental tax, digitalisasi administrasi pajak, sama tax based extensification. Nah, kalau kayak gini sebenarnya agak tricky teman-teman. Karena kita nggak dikasih langsung nih pertanyaan yang mereka mau gitu untuk esai kita. Kalau misalnya mereka ngasihnya seperti ini, cuma ngasih subtema itu, ada positif dan negatifnya juga sih, karena temanya lumayan lumayan lebar ya di sini misalnya. Ini kalau yang yang dari Textbook ini sebenarnya masih oke banget gitu, masih nyambung dari satu ke yang lain gitu kan. Apalagi kalau misalnya temanya ini emang tentang pajak lingkungan ya kalau nggak salah. Tapi ada beberapa lomba yang mereka itu sampai gue lihat subtemanya tuh sampai 10 gitu. Terus kayak dari satu subtema ke tema lainnya tuh nggak nyambung-nyambung gitu. Jadi itu kan bingung banget kan, gimana caranya kita memutuskan untuk nulis ini gitu. Karena kita harus tahu problemnya sendiri, kita harus bikin ininya sendiri nih, apa namanya, eee, poin utama pertanyaannya apa gitu. Di latar belakang kan ada research question ya. Research question-nya tuh kita harus bikin sendiri nih kalau misalnya, lomba itu nggak ngasih pertanyaan utamanya apa, dia cuma ngasih, ya udah subtemanya tax incentive, ya udah kita harus explore lebih dalam kan. Nah, mungkin itu yang biasanya jadi permasalahan kita atau tim kita gitu. Gimana sih nyari masalah gitu ya, nyari-nyari masalah atau gimana sih mendefinisikan masalah misalnya ini di topik, environmental tax gitu. Nah, yang pertama nih, gue bikin cuma 2 aja sih guys, tipsnya gitu. Yang pertama adalah, ya tentu aja research about the topic gitu, misalnya tentang pajak lingkungan. Eee, yang jadi mungkin kalau gue sharing cara gue research ini karena lomba ya, jadi ngerjainnya tuh bareng-bareng sama teman, biasanya kita ngasih 2 hari atau 3 hari untuk research nih tentang misalnya contohnya di sini environmental tax. Biasanya kita kayak, ya udah cari aja deh sebanyak-banyaknya informasi gitu tentang jurnal tentang, misalnya pajak karbon ya, misalnya tentang pajak karbon. Nanti baru di situ kita kayak diskusikan, kita rembukan gitu, kita dapat data apa aja, terus kita dapat situasinya apa aja, itu yang perlu diperhatiin. Nah, kalau misalnya kita udah punya, eee, data, udah punya situasi, biasanya kita udah bisa melihat problem di situ, kita bisa melihat gap di situ. Kemarin juga kayaknya Aska udah sebutin tentang, untuk menulis kita harus cari gap kan, gap problemnya apa. Nah, kalau kita udah bisa dapet itu bakal gampang ke depannya karena, tinggal bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi, setelah kita riset dari topiknya, next-nya adalah kita harus, mengerti inti dari permasalahan tersebut itu apa, inti dari permasalahan isu itu apa. Jadi kita harus, ngerti, understand the root cause gitu. Nah, ini mungkin lebih dalam lagi ya, kayak misalnya untuk mencari riset tentang topik itu yang pernah gue alamin ya, kadang, cari topik itu justru kita kayak, apa namanya, terlalu banyak informasi yang ada, yang kita dapat gitu, jadinya kita nggak tahu mau ngapain. Nah, tapi mungkin, untuk menghadapi itu, hal yang bisa kita lakukan adalah jembrengin dulu nih, situasinya apa. Situasi itu biasanya, kalau di pengalaman gue, situasi bisa pakai metode kalau anak FEB biasanya pakai metode pestle-pestle gitu ya, kalau pernah ikut business case biasanya, familiar tuh dengan metode pestle. Kalau nggak salah P-nya itu politik, ekonomik, jadi situasinya bisa dilihat dari berbagai bidang gitu, dari politik, ekonomi, terus juga, sosial masyarakatnya seperti apa misalnya. Contohnya misalnya kebijakan pajak karbon. Misalnya, kita cari nih situasinya apa, apakah
Di industri nih biasanya, di industri apakah sudah familiar dengan pajak karbon? Apakah udah ada perusahaan yang mengetahui karbon mereka yang dikeluarkan berapa, itu kita harus coba cari tahu gitu. Jadi kita harus tahu situasinya baik di industri ataupun di pemerintahnya kayak gimana gitu. Terus juga ini yang udah kita bahas tadi ya. Is there a gap between where we are today and where we should be? Nah, biasanya yang paling mudah eh karena ini topiknya pajak, biasanya gue nggak jauh-jauh dari 4 asas kebijakan pajak ya. Jadi ada permasalahan isu pajak nih, misalnya yang ini nih, bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat gitu ya. Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat itu kan sebenarnya kita bisa bahas gitu ke asas misalnya revenue productivity gitu. Kita bisa bahas di situ kalau misalnya eh, kenapa kita harus meningkatkan kemampuan apa namanya meningkatkan pajak gitu, karena dari asas pajaknya sendiri aja kita harus ningkatin revenue productivity gitu. Jadi kita bisa cari setelah kita research situasinya apa, kita bisa uh, elaborate gitu dengan konsep pajak yang ada, apakah sebenarnya ini udah udah balance nih di konsep dengan yang ada di reality gitu. Cari gap cari gap untuk riset topik kita gitu. Oh ya, dan juga di riset topik juga kita harus cari ini eh, kebijakan pajak yang updated, kayak misalnya apakah sudah ada keluar PMK-nya, apakah sudah ada undang-undangnya, peraturan turunannya apakah sudah keluar, karena itu sangat penting banget. Jangan sampai kita nulis esai dengan PMK-nya PMK yang lama gitu, karena biasanya lomba-lomba pajak gini kan banyak di juri-jurinya itu banyak oleh akademisi dan juga eh, orang DJP ya, pegawai DJP. Jadi ini harus sangat-sangat diperhatiin ya, apalagi kita anak pajak harus sudah paling tahu lah current tax policy situation-nya gitu dari riset yang kita bawa, dari esai yang kita bawa. Nah, yang kedua adalah eh tadi ya, understand the root cause. Ini penting banget karena yang bisa jadi keunggulan kita di paper kita bisa menang itu kalau misalnya kita bisa mengetahui nih akar permasalahan problem ini tuh apa. Kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya ini apa gitu. Jangan sampai kita kasih solusi, tapi solusinya itu yang menjawab permasalahan-permasalahan turunannya aja gitu. Jadi di sini benar banget nih, make sure you're addressing the core problem instead of the symptom gitu. Jangan sampai kita kasih solusinya yang nggak pas gitu, nggak nembak pusatnya gitu. Itulah mengapa menurut gue emang untuk sebelum kita nulis esainya, kita harus pikirkan matang-matang permasalahannya apa, situasinya apa, gapnya apa tadi dengan konsep pajak, sehingga nanti kita kalau nulis itu udah bisa ngalir lah gitu alurnya. Dan juga mungkin untuk cari tahu nih root cause itu bisa diskusin bareng teman-teman tim kamu gitu. Jadi itu bakal membantu banget. Nah, mungkin karena tadi kita ngomonginnya ini ya masih general banget, mungkin gue mau nunjukin juga nih guys apa namanya tulisan gue waktu lomba gitu ya. Supaya kita ini udah pindah belum ya, Patri? Udah Kak, kelihatannya Udah udah. ya, kelihatan ya. Oke. Nah, misalnya nih, yang pertama kan kita tadi harus riset about topik kita. Terus nih, misalnya tadi ya, kita harus tahu situasi isunya apa. Oke, mungkin ini apa namanya overview paper yang gue tunjukin ini ya. Jadi ini adalah paper dari lomba di Unpad, dari Unpad. Terus mereka itu eh oh ini nih, mereka itu pertanyaannya yang ini salah satunya yang ini nih gue masukin.
Apa yang dapat dilakukan pembuat kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak UMKM di tengah resolusi COVID-19? Waktu itu gue dapatnya topiknya ini. Ini sedikit berbeda dari kebanyakan lomba pajak yang gue ikutin karena biasanya, seperti yang di atas ini nih, bagaimana meningkatkan, bagaimana, kebijakan pajak. Itu biasanya, POV-nya dari kita mahasiswa aja kan, dari kita akademisi. Tapi dia mintanya apa yang dapat dilakukan pembuat kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak. Jadi kita POV-nya di sini pembuat kebijakan di sini, di case ini. Gue dapet waktu itu kayak gitu. Jadi ini penting banget teman-teman, gimana kita nulis sesuatu yang POV-nya kita mahasiswa gitu ya, atau sebagai akademisi, sebagai, orang yang ngasih, apa namanya, ngasih rekomendasi kan ke ke pembuat kebijakan. Tapi di sini justru lucunya case yang ini kita yang jadi pembuat kebijakannya gitu, kita role play jadi DJP di sini. Nah, pokoknya ini nih intinya. Kalau nggak salah juga ada pertanyaannya tentang insentif pajak UMKM, apakah harus dilakukan atau enggak gitu. Nah, apa yang gue dan teman-teman gue lakukan ya ini, kedua tadi, research about the topic sama, try to understand the root cause-nya. Nah, kita cari dong kan, kita research nih. Tentunya research-nya tentang apa? Tentang UMKM sama, eee, ya pajak UMKM, UMKM-nya situasinya gimana, sama ini ada hubungannya sama timeline-nya waktu COVID-19. Tentunya nih, setelah kita research, apa yang kita dapat, tentang data angka, tentang, berita, artikel semuanya, itu tuh kita bisa masukin, eee, semuanya, semua riset yang kita cari itu sebenarnya bakal berguna banget untuk kita tulis dari pendahuluan sampai analisis lah. Karena kan kalau misalnya udah pembahasan itu kan solusi kita ya, argumen kita. Tapi dengan riset, eee, mendalam gitu ya, dari berbagai jurnal, dari berbagai, argumen ahli, kita tuh udah bisa bagus banget menyusun dari pendahuluan sampai analisis. Kalau kita, bisa apa namanya, menuliskannya dengan terstruktur. Nah, itu terstruktur. Jadi masalah, penulisan ini juga sebenarnya masalah struktur, teman-teman. Struktur nulis yang benar itu seperti apa, itu, gue sendiri pun masih mengalami kesulitan di situ, karena memang sulit, gitu. Namun kalau misalnya kita udah bisa, eee, menguatkan struktur nulis kita, itu ke depannya bakal gampang banget dan orang yang baca pun, juri yang baca pun pasti nanti ke depannya bakal enak gitu lihat apa yang mau kita sampaikan, gitu. Nah, jadi biasanya nih, gue dan teman-teman gue, satu tim gue tuh nulis apa aja sih di pendahuluan yang mau kita bawa topiknya. Di sini di pendahuluan ini, untuk paper ini, gue ada 5 ya sebenarnya, tapi kita sebut 4 aja lah karena yang 5-nya cuma ini ya doang, tujuan, alasan, dan harapan penulis. Kalau nggak salah ini karena template dari lombanya lah kan. Biasanya emang kita harus adjust kan dengan template yang dikasih peraturan lombanya. Nah, karena ini tentang UMKM, temen gue dan gue pun riset lah ya tentang UMKM. Nah, dari sekian banyak data, eee, saran gue untuk di pendahuluan itu cukup 3 poin utama doang. Karena nggak perlu banyak-banyak teman-teman, tapi ambil 3 poin yang memang jadi, menurut kamu itu jadi root-nya, akarnya gitu. Itu jadi masif gitu di isu ini. Di sini gue sama teman-teman, kasihnya 4 ya. Mungkin karena kita emang udah nggak bisa lagi nih bikin 3 waktu itu, tapi oke lah, masih oke. Tapi kalau bisa bikin, setiap ini nih, setiap, ada sub-poin ya, sub-tema gitu, usahain cuma 3 aja. Karena itu sangat efisien, terus juga sangat, apa ya, akan sangat sangat lugas dan biasanya juri itu nggak mau yang bertele-tele juga gitu. Dan bahkan biasanya satu paper ini juga dari kompetisi kan biasanya cuma dikasih ada batasannya ya, biasanya ada 10 sampai 15 halaman gitu. Jadi memang sangat-sangat kita nggak bisa
nggak bisa terlalu banyak masukin argumen dan data, tapi kita bisa pilih 3 menurut kelompok kalian yang paling harus, disampaikan. Nah, jadi waktu itu teman-teman gue, ya udah dan gue juga menyimpulkan, oke, situasi tentang UMKM nih apa sih, mengenai pajak UMKM. Ya udah pertama kalau untuk konteksnya di pendahuluan, misalnya ini nih, kondisi perekonomian Indonesia dari masa pandemi ke endemi. Ya kenapa kita harus highlight ini, karena, tentu banget dong, COVID-19 berdampak ke ekonomi dan juga UMKM ini sangat berdampak karena mereka, eee, langsung, eee, apa namanya, COVID-19 bikin mereka langsung nggak bisa, bekerja gitu untuk teman-teman UMKM. Jadi kita harus kasih latar belakang dulu situasinya seperti apa gitu. Ini cuma secara, apa namanya, secara historis aja ya, misalnya di tahun 2020 tercatat, bagaimana di ekonomi di luar juga nih ya, Amerika Serikat, -3,5%, itu kalian bisa masukin data-datanya. Oh ya dan juga, untuk masukin data gini ya, misalnya ini kan data ya sebenarnya di tahun 2020, tercatat bahwa kondisi perekonomian Amerika Serikat bla 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 bla. Dan ini sebenarnya kita harus, kasih tahu nih datanya dari mana. Jadi itu sangat-sangat penting gitu, sumber data kalian itu dari mana. Terus juga ya ini juga sama aja ya. Oke, sebenarnya yang untuk, penulisannya itu nanti tergantung teman-teman, membawanya gimana ya, tapi kurang lebih biasanya sih, mmm, kalau aku dan teman-temanku biasanya kasih data, terus nanti kita elaborate nih di terakhir. Di terakhir tuh, dari data itu tuh kamu mau nyampein apa gitu. Misalnya ini nih ya, yang terakhir secara keseluruhan Indonesia menunjukkan pengembangan bla 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 bla. Udah cukup di situ. Ini juga satu subtema ini juga kita cuma ngasih 2 paragraf tuh. Terus juga situasi yang lainnya setelah yang kondisi perekonomian Indonesia, lebih ke yang kecil lagi nih. Tadi kondisi ekonomi, sekarang kondisi UMKM-nya. Jadi kalau bisa, kalau latar belakang itu dari yang besar, tingkatannya besar dan, ke bawahnya tuh semakin mengerucut gitu kan. Ini gue, mulai masuk ke kondisi UMKM. Ini pun sebenarnya sama ya, alur nulisnya tuh kalau teman-teman lihat ini tuh, sitasi ya kan, sitasi data. Ini pun angka-angka gitu pada tahun 2018. Jadi memang, riset data yang kita lakukan tuh bakal berguna di sini gitu. Jangan sampai, eee, lebih banyak argumen yang kita tulis gitu sendiri, tapi datanya nggak ada gitu. Dan, ini bakal bagus banget gitu kalau kita banyak nunjukin data yang paling updated juga. Nah, sebenarnya ini kan lomba gue di tahun 2022 ya kalau nggak salah. Tapi pun ini gue nulisnya pada tahun 2018 gitu. Ya mungkin harusnya ini bisa jadi di tahun 2021 gitu kan, atau 2020 yang lebih update, tapi mungkin emang biasanya ada data-data yang terbatas gitu. Mungkin kayaknya ini juga, gue nulisnya di sini pada tahun 2018 karena emang udah nggak ada datanya gitu. Jadi, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi coba cari aja dulu, data yang paling update di mana. Oke deh, jadi ini kalau untuk situasi kita bisa lihat di sini kontribusi UMKM. Kita bisa nulis untuk pendahuluan itu udah aman lah kalau kita udah selesai research. Nah, di sini juga ada grafik. Nah, pastilah kalau misalnya nulis tuh pasti orang atau juri siapapun paling suka nih kalau ada grafik-grafik kayak gini gitu kan, kelihatan kompleks ya, kelihatan sulit. Padahal ini juga sebenarnya, eee, kita olah juga sebenarnya data pun sebenarnya dari hasil riset kita gitu. Kita cuma mindahin doang nih ke Excel. Tapi kalau kita olah sendiri tuh rasanya kayak, apa namanya, kayak punya effort lebih gitu ya. Ini bagus banget, jadi kalau teman-teman punya data, itu jangan asal caplok misalnya dari si KUKM-nya atau DJP-nya gitu kan biasanya mereka udah punya statistiknya sendiri kan. Nah, tapi kalau bisa sih, kalau masih ada waktu untuk ngerjain, eee, Excel, apa namanya, grafiknya sendiri, itu kalian kerjain aja karena itu bakal jadi menurut gue ya, sepengalaman gue itu bakal jadi poin plus banget gitu untuk, dilihat gitu sama penilaian juri. Biasanya
di latar belakang misalnya ada satu grafik atau dua grafik gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi research about the topicnya udah gitu ya dari terus kita lihat dari penulisannya nanti gimana juga udah. Terus gimana sih Kak gitu ya untuk understand the root cause-nya gitu. Nah, itu yang jadi permasalahannya kan. Nah, sebenarnya oke mungkin ini agak ini ya, apa namanya, bolak-balik. Tapi ini nih, setelah pendahuluan biasanya ada landasan teori. Landasan teori ini ya pasti bakal benefit buat kita karena biasanya teori-teorinya yang dipakai tentu teori-teori pajak dan fiskal ya. Jadi ini udah ini sebenarnya tinggal copy lah guys dari tugas-tugas yang pernah kalian kerjain sebenarnya tinggal dirapihin lagi gitu. Asas pemungutan pajak kan pasti kita juga sering nulis kan di tugas-tugas atau di ujian UAS pasti udah pernah lah ada tulisannya. Jadi ini sebenarnya gampang banget kalau landasan teori. Cuma kita tinggal pilih nih landasan teori asas apa yang pengen kita pakai karena waktu itu ini konteksnya untuk UMKM, bagaimana menaikkan rasio pajak UMKM ya tentu gampang lah ya ini asas pemungutan pajaknya kita harus ningkatin yang revenue of productivity gitu. Terus juga ini ya pokoknya istilah-istilah pajak itu kalau bisa yang apa namanya yang nggak diketahui awam masukin aja nih. Saya asas revenue productivity, ability to pay itu udah menurut gue udah cukup banget gitu untuk dimasukin di landasan teori. Ini juga ada teori kepatuhan wajib pajak. Ya, mungkin ini emang agak PR ya, bisa harus cari di jurnal langsung gitu supaya kita apa namanya? Sitasinya tepat juga. Nah, tadi eh nah, untuk ini nih yang tadi try to understand the root cause itu sangat penting banget buat di bab 3 nanti. Buat di analisisnya dan juga pembahasan ya biasanya. Tapi di sini template-nya karena dari lombanya ya, ini abis analisis disuruhnya, kalau nggak salah ini emang disuruhnya strategi gitu, strategi dan inovasinya. Nah, tapi kita ke analisis dulu. Nah, di analisis ini sebenarnya eh ini jadi poin penting banget, guys. Jadi, ya bab-bab pembahasan dan analisis itu jadi nyawanya tulisan kalian banget ya, menurut gue. Karena di sini ya inti kalian mau nulis apa dan kalian mau menyampaikan apa tuh di sini gitu. Jadi, yang pertama nih analisis. Ini kita pakai konteks case gue ini aja ya. Jadi, analisis yang pertama itu permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini sebenarnya masalah yang emang udah dikasih sama lombanya kan. Nah, tapi, yang gue bilang tadi, analisis permasalahan rendahnya kepatuhan wajib wajib pajak tuh kita mau analisis dari apa aja. Kalau bisa, yang gue bilang tadi, itu cukup 3 poin aja, itu udah cukup banget. Tapi di sini ada 4 nih, ada 4 analisis. Yang pertama, wajib pajak UMKM yang terdaftar ini masih rendah. Nah, eh, menurut kalian kenapa kelompok gue, tim gue gitu nulis ini? Karena sebenarnya ini juga hasil dari kita berkuliah di fiskal, guys, gitu. Karena pasti kalian kalau misalnya udah di matkul udah melewati matkul pengantar pajak atau kayaknya pajak penghasilan orang pribadi juga kayaknya beberapa dosen tuh sering banget bilang kalau UMKM tuh yang terdaftar tuh emang masih minim banget gitu. Makanya itu kenapa UMKM kan pakai pajak final segala macam karena memang sulit gitu untuk memajaki UMKM mereka eh, karena mereka dengan bisnisnya sendiri aja udah kewalahan gitu ya gimana mau ngurusin pajak gitu pun yang terdaftar pun masih sangat rendah gitu karena ya UMKM kan eh, apa namanya legalitasnya nggak sesulit PT gitu buka PT kan jadi kita harus kasih analisis nih di sini kenapa kepatuhan wajib pajak UMKM itu rendah ya karena pertama wajib pajak UMKM-nya itu masih rendah gitu di sini sama lagi sebenarnya kayak nulis latar belakang tadi kita kasih data dari mana BPS, kita kasih kasih angka secara kuantitatif pelaku UMKM itu berapa dan pertumbuhannya ini juga dapat nih grafik lagi. Nah kalau ini kayak grafiknya asal asal coplok aja deh dari BPS gak di ini lagi. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang waktunya nggak cukup
Ini penting banget untuk kasih sumbernya dari mana grafiknya. Terus, ya udah kalian di sini dianalisis emang perlu, banyak mengelaborasi data dan argumen kalian, gitu. Kayak arahnya kalian ini mau ke mana sih sebenarnya ngasih tahu wajib pajak UMKM yang terdaftar masih rendah, ya tentunya, misalnya arahnya mau ke, oh wajib pajak UMKM masih rendah berarti dari, DJP-nya, dari pembuat kebijakan, ya tentu harus ini dong, harus mendata UMKM di Indonesia udah berapa dan bagaimana caranya mereka bisa bikin UMKM terdaftar. Ya sesimpel itu kan. Nah, jadi bisa dielaborasi di sini, eee, apa apa yang, jadi buah pikir kalian gitu. Terus yang kedua nih, masuk ke analisis kedua itu pelayanan otoritas pajak masih kurang optimal gitu. Nah, kenapa kita pakai ini gitu, karena kalau misalnya kita, berkaca misalnya kita dari pembuat kebijakan, yang selalu disuarakan masyarakat itu kan biasanya tentang pelayanan. Jadi ini sangat penting juga. Jadi menurut gue, memang kalau update isu-isu di realitasnya seperti apa gitu memang penting banget lihat media sosial itu juga emang penting banget, lihat Twitter gitu hari-hari ini banyak banget kan yang, eee, maki-maki gitu pelayanan pajak atau bea cukai gitu. Jadi ini juga bisa bisa jadi, apa namanya, bantu kita nih untuk masukin poin-poin analisis kita. Udah, ke yang terakhir juga ini juga rendahnya kepercayaan wajib pajak pada pemerintah juga jadi ya sebenarnya itu pasti hasil pemikiran kita dari, diskusi dan juga dari kelas, dari lihat di internet. Itu sebenarnya pasti anak-anak fiskal, udah pada jago lah gitu untuk jembrengin analisisnya gitu. Nah, setelah kita tahu sebenarnya analisis ini dan latar belakang ini tadi kan membuahkan root cause-nya yang tadi kan. Nah, tentunya root cause-nya ya kita mau ningkatin, eee, pajak UMKM, tapi root cause-nya itu tadi, 4 analisis yang ini yang tadi. Jadi, strateginya kita itu harus berdasarkan 4 analisis ini, gitu. Jadi kalau kalian, nulis, usahakan dari latar belakang sampai analisis, sampai strategi, sampai pembahasan itu semuanya nyambung gitu. Jangan jangan karena nulisnya bertiga, kelihatan banget nih, ini kebagi banget tulisan ini nih. Jadi, eee, usahain kalau nulis emang nyambung gitu dari awal sampai akhir. Nah, waktu itu kelompok gue ngasih, strateginya oke, ini mungkin, jadi banyak pertanyaan juga ya, gimana cara nyari strategi? Ini contohnya, kemarin akhirnya kita menawarkan nih implementasi credit risk database di Indonesia. Duh, kayak apa tuh credit risk database kan? Padahal sebenarnya pun sebelum lomba ini kita nggak tahu nih credit risk database itu apa gitu. Dari kita dapat pertanyaannya gitu, kita nggak langsung serta-merta dapat solusinya. Jadi kita cari dulu permasalahannya itu apa gitu, root root problem-nya apa, terus kita mau memberikan solusinya tuh kayak gimana tuh gimana kan nggak kebayang ya. Tapi karena kita research tadi, situasinya, kita research berbagai sumber, akhirnya tuh kelompok gue dapet nih ada yang namanya credit risk database. Itu sebenarnya sistem yang ada di, negara lain, di Jepang waktu itu. Jadi dengan kita research secara mendalam, terus juga kita benchmarking juga itu bisa jadi salah satu cara. Benchmarking di kebijakan negara lain, itu bisa loh jadi, inovasi yang mau kita bawa gitu. Atau misalnya mungkin biasanya inovasi dari gap itu kan, dari gap problem kita. Mungkin kita propose, sesuatu kebijakan yang baru gitu, yang belum pernah dilakukan, itu juga bisa gitu jadi, strategi dan inovasinya gitu. Nah ini contohnya gue dan teman-teman itu bikin propose implementasi solusinya itu credit risk database karena kita udah lihat nih kalau misalnya di negara lain, di negara Jepang itu, eee terbukti kuat gitu akhirnya pajak UMKM-nya dan kita, nggak cuma itu, kita juga elaborasiin kalau di Indonesia, langkah-langkah yang harus kita lakukan tuh apa aja. Intinya itu, guys. Oke. Nah, mungkin itu ya kalau misalnya kita tadi ngomongin dari struktur dan contohnya ya, ini contohnya langsung dari,
paper gue waktu itu, waktu di Unpad, lomba Unpad. Oke. Nah, ini struktur di essay competition. Sebenarnya ya sama aja ya, kayak kita nulis di untuk tugas kampus gitu ya. Selama abstrak, latar belakang, kerangka teori, metode penelitian, hasil atau pembahasan, dan kesimpulan. Ini nggak akan jauh-jauh dari struktur ini sih. Pasti paling cuma perbedaan nama doang, atau nanti di hasil atau pembahasan biasanya ada yang naruhnya analisa, ada yang naruhnya strategi dan inovasi kayak tadi itu ngikutin dari peraturan kompetisinya aja guys. Nah, tapi yang paling penting menurut gue tadi ya, eh, yang paling penting adalah di ini hasil atau pembahasan tadi karena struktur pemikiran kita tuh bakal kelihatan di bab ini. Terus juga yang bisa membedakan kita dengan tim-tim lain itu adalah solusi yang kita tawarkan atau pembahasannya ya yang kita tawarkan itu apa dari hasil analisis kita. Jadi kalau bisa ya bagian hasil atau pembahasan itu bakal lebih banyak daripada latar belakang, kerangka teori, dan metode penelitian. Mungkin tadi kalau latar belakang itu gimana gaya masing-masing ya, mau nulisnya gimana, mau storytelling itu juga bagus banget. Kayak misalnya bikin apa misalnya di awal ada citasi dari ahli atau ada mungkin quotes juga kayaknya masih oke-oke aja gitu di latar belakang gitu kan. Dan usahain tadi di latar belakang kalau bisa tuh ada grafik apapun lah, pokoknya yang grafik yang emang menunjukkan data yang kalian punya gitu. Jangan sampai data yang kalian masukin tuh orang bikin apa namanya curiga ini beneran data yang beneran apa enggak gitu. Biasanya dengan grafik itu kan bakal lebih kelihatan ya kan dibanding dengan cuma tulisan angka-angka doang. Jadi grafik itu sangat penting. Kalau menurut gue bahkan harus ada grafik di paper kalian gitu. Nah, untuk kerangka teori juga tadi oke lah gampang kerangka teori. Misalnya isu tentang PPN. Misalnya isunya tentang PPN ya. Berarti teori yang kalian pakai ya gampang kan? Kayak kalian pakai aja teori-teori yang udah ada di matkul PPN gitu. Oh, misalkan juga ini nih yang menarik sebenarnya saat gue menulis paper tuh sebenarnya gue banyak apa namanya terinfluence sama omongan dosen gitu. Jadi waktu itu gue lagi nulis tentang paper pajak karbon. Nah, gue waktu itu ingat banget lagi ngejalanin matkul pengantar kebijakan pajak gitu kan. Nah, pengantar kebijakan pajak itu sama Bu Titi. Nah, Bu Titi tuh sering bilang waktu itu di kelas kalau misalnya pajak karbon ini ya termasuk Pigovian tax. Nah, Pigovian tax ini kan istilah kan maksudnya. Maksudnya itu tuh sebenarnya artinya kan gampang kan. Sebenarnya Pigovian tax ini pajak kebijakan pajak yang apa namanya berhubungan sama eksternalitas negatif kalau nggak salah gitu. Nah, itu karena gue terngiang-ngiang itu sama Bu Titi tiap matkul kebijakan pajak ngomongin pajak karbon pasti ada istilah-istilah Pigovian tax. Nah, gue masukin itu aja di paper dan bahkan sampai di presentasinya gue tulis tuh Pigovian tax. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya dinotis sama juri karena itu hal yang nggak umum kan. Itu makanya gue bilang kenapa anak fiskal itu sangat unggul di konsep karena kita ya dari kelas aja kita udah langsung terinfluence sama dosen-dosen pajak gitu kan yang udah pinter banget lah. Jadi kayak itu harus kalian bawa guys ke paper kalian dan ke presentasi kalian karena anak-anak dari jurusan lain tuh pasti nggak familiar gitu dengan Pigovian text bla 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 itu pasti nggak akan. Ya, jadi kerangka teori juga fundamental ya sangat penting gitu. Nah, untuk metode penelitian ya bukan mudah ya maksudnya ya ini kan biasanya kalau lomba itu pakai apa namanya eh, metodenya bukan metode yang langsung kan metode yang dari tinjauan pustaka aja jadi bisa disesuaikan lah. Terus nah ini nih yang jadi eh, PR bagi semua orang untuk nulis paper itu ya tadi ini di hasil atau pembahasan. Nah, jadi dalam kita mendefine problem yang kita
cari nih dari awal, ini bakal ngaruh banget nanti di hasil dan pembahasan kita di bab ini. Dan itulah kenapa kita penting banget tadi ngomongin soal struktur penulisan kita. Jangan sampai di awal kita nulis hal yang khusus, terus di akhir malah ke hal yang di bawahnya malah hal yang lebih general, itu bakal jelek banget kelihatannya gitu. Jadi usahain saya untuk struktur latar belakang kayak yang gue bilang tadi, itu di awal kita harus kasih yang lebih lebar dulu topiknya, terus nanti ke bawah semakin menyempit gitu. Itu kenapa sebenarnya struktur ini juga memudahkan kita nanti kalau misalnya kita emang nulisnya bertiga gitu. Biasanya gue baginya itu latar belakang itu kan ada strukturnya lagi tuh. Itu nanti bisa dibagi buat misalnya 2 orang. Dan juga misalnya bab analisis pembahasan itu kan bakal banyak ya. Misalnya analisisnya tadi ada 3 struktur. Nah, itu kan satu orang bisa megang satu subtemanya, substrukturnya itu. Jadi itu bakal gampang banget kalau kalian punya struktur yang tepat. Terus nanti kalian bagi-bagikan ke teammates kalian itu bakal lebih mudah gitu. Nah, ini mungkin sedikit ini ya, ini solution structuring. Ini metodenya metode piramida gitu, metode piramida. Jadi yang di bawah ini evidence kan. Ya kalian cari data-data evidence, data-data dan bukti eh yang ada gitu di internet, dari institusi, dari jurnal, dari macam-macam ya, artikel berita yang terpercaya gitu. Di sini kalian pasti banyak punya evidence. Nah, dari evidence tadi menjurus lagi nih. Dari evidence tadi apa sih yang kalian mau elaborasikan gitu? Argumen apa yang kalian mau bawa gitu dari isu topik permasalahan ini? Dan nanti ini argumen nanti masuknya ke analisis, bisa masuk juga ke analisis kalian ya, ke bab analisis. Dan nanti di akhir itu kalian punya eh jawaban yang menjawab gitu ya. Apa namanya? Punya poin yang menjawab permasalahan kalian tentunya, punya poin jawaban atau solusi. Biasanya dikasihnya diminta solusi juga kan. Kalau tadi contoh konteksnya gue kasih solusinya tuh yang credit risk database, itu kayak kita bikin database kredit peminjaman UMKM biar si UMKM itu terbantu nih dari segi modal, karena itu sebenarnya terlahir karena apa? Eh, karena kita udah tahu root cause-nya itu adalah UMKM itu ternyata secara data, secara evidence, dia itu sulit dari segi peminjaman. Karena apa? Karena peminjamannya biasanya ke bank kan, paling umum ke bank. Namun UMKM biasanya nggak lolos nih dari peminjaman bank karena misalnya slicknya udah jelek, atau misalnya ya udah bank udah nggak percaya gitu. Tapi eh, permasalahan utamanya itu berarti pendanaannya nggak ada, sedangkan di luar bank biasanya tidak terjamin gitu kan, kayak banyak pinjol, itu bisa jadi argumen tuh di sini, argumen di tengah-tengah bisa jadi argumen kalau misalnya pinjol itu banyak yang ilegal dan justru malah nanti menjatuhkan UMKM. Nah, berarti answer-nya ini apa, solusinya apa? Oh, berarti kita DJP di kasus gue, misalnya DJP itu harus kolaborasi nih sama bank atau bikin database supaya UMKM itu bisa dapat pinjaman dari bank ataupun dari luar bank, seperti misalnya investor dari masyarakat umum tuh bisa invest ke eh, UMKM gitu. Jadi piramida, metode pemikiran struktur piramida ini bisa kita lakuin gitu waktu kita mau nyari solusi dan jawaban gitu dari problem kita. Oke, mungkin ini udah agak di akhir-akhir sih. Ini kayak do's and don'ts tentang nulis esai gitu ya. Tapi ini based on my experience aja ya guys. Jadi eh, menurut gue yang paling penting dari eh, nulis esai, nulis apapun, itu kita memang mau nggak mau kalau nulis ya memang harus bangun habit membaca dulu. Bisa dari apapun lah yang kalian suka, bisa dari artikel, bisa dari infografis, kan sekarang juga banyak ya di Instagram eh, orang apa namanya akun-akun yang udah bahas tentang isu-isu sosial, politik, itu kan sangat up to date ya, itu bisa jadi bahan bacaan kalian juga gitu. Terus juga jurnal, ya jurnal mau nggak mau ya kuliah S1 pasti
temenannya sama jurnal gitu, sama buku. Jadi penting banget sih. Apalagi kalau misalnya kita di esai ini kan emang dituntut untuk punya argumen sendiri ya kan. Itu yang sulit kan, punya argumen sendiri. Nah, eh, kalau mau untuk argumen biasanya gue saranin baca apa namanya esai-esai paper tulisan di koran, kayak di koran ini sekarang bukan koran fisik ya, tapi koran digital kayak di Kompas atau di Tempo gitu. Itu bagus banget untuk kita bisa lihat orang lain atau orang lain kayak ahli-ahli gitu ya, profesor, ahli-ahli kebijakan itu kalau nulis argumen mereka itu seperti apa gitu. Biasanya bisa tuh lihat dari situ. Terus juga menurut gue memang harus explore ya topik dalam kebijakan pajak yang menurutmu menarik gitu. Karena ya emang ya kalau misalnya kita nulis sesuatu, kita bakal semangat kalau kita emang apa namanya suka dengan topik itu gitu. Oh ya, jadi sebenarnya emang untuk nulis paper di konteks kompetisi itu sebenarnya kita nggak perlu nyari topik, nyari-nyari masalah gitu. Karena biasanya kan udah disediain kan topiknya apa. Jadi kita sebenarnya tinggal cari aja gitu. Cuma misalnya dalam kasus yang seperti tadi ya, misalnya ada subtemanya tuh ada banyak gitu. Misalnya ada pajak lingkungan, ada pajak PPN, ada bea cukai. Nah, kalian bisa pilih yang emang menurut kalian itu menarik untuk tim kalian gitu. Eh, atau biasanya gue pragmatis aja ya. Misalnya gue dan temen-temen gue waktu itu pilih dari sekian banyak subtema kita ambil pajak lingkungan. Karena apa? Karena di kelas lagi sering dibahas nih pajak lingkungan. Jadi kita lagi lagi punya lah pemahaman yang lumayan lebih lumayan itu gitu. Itu juga nggak apa-apa. Misalnya apa yang kalian kuasain, apa yang emang kalian udah pahamin itu juga nggak apa-apa. Atau juga eh, terchallenge nih yang pajak-pajak yang agak-agak aneh topiknya itu juga nggak apa. Misalnya pajak yang baru gitu, pajak pajak orang kaya, tapi kalian mau explore karena kalian punya passion di situ, itu bagus banget untuk nulis di situ ya awalnya motivasinya gitu. Terus dusnya juga terakhir perbanyak diskusi dengan teman, dosen dan lain-lain lah. Ya ini penting banget lah karena apalagi untuk nulis sama tim itu kita pasti harus transfer pengetahuan kita ke sama teman kita karena pasti berbeda kan masing-masing walaupun memang sama-sama kuliah di fiskal tapi dengan banyakin diskusi dan ngobrol nanti tiba-tiba kepikiran aja gitu kita mau nulis apa. Oh, kayaknya kita harus mention ini nih gitu. Oh, kayaknya kita harus eh kasih solusi ini nih kalau misalnya emang tadi yang lo sebutkan gini-gini gini. Jadi itu bagus banget. Nah, diskusi dengan dosen juga ya nggak usah diskusi formal-formal amat sih. Maksudnya kayak misalnya di kelas tuh ya kita perhatiin seperti yang pengalaman gue tadi kayak banyak banget eh, apa yang diajarin dosen, istilah-istilah yang dosen kasih bahkan argumen dosen tuh jadi kayak oh eh, itu jadi pegangan gue gitu untuk nulis gitu sebenarnya bukan bukan origin idenya tuh bukan dari gue sebenarnya misalnya nulis essay tapi karena gue terinfluence ya seharusnya kebijakannya seperti ini seperti ini seperti ini tuh sebenarnya karena gue duduk di kelas gitu dapat dapat apa namanya arahan dari dosen seperti itu dan ya udah gitu itu juga bisa jadi eh, bahan tulisan kalian gitu. Downs-nya ya pasti ya jangan plagiasi tulisan esai mau di konteks apapun mau di kompetisi ya jangan sampai plagiasi kan. eh Parafrase ya walaupun parafrase itu apa namanya emang boleh tapi maksudnya parafrase tuh harus tahu apa namanya harus benar-benar gitu citasinya sumbernya itu harus benar jangan sampai kita salah karena kita asal kopas aja gitu dari sumber manapun gitu. Terus downs yang terakhir ini jangan over dominan dalam teammates karena kita kerja sama dalam tim eh, walaupun memang mungkin ada yang punya keunggulan masing-masing, ada yang punya keunggulannya beda-beda gitu, tapi jangan sampai dalam satu tim itu ada yang terlalu dominan karena biasanya nanti ada yang ngerasa dia yang nge-carry ini satu kelompok. Biasanya nanti kalau misalnya udah sampai ke tahap semifinal ke presentasi nanti dia ngerasa dia doang yang ngejawab gitu jadi jangan sampai deh guys ada over dominant jadi emang eh, kalau masalah teammate sih emang harus eh, apa
apa namanya, based on pengalaman masing-masing sih ya, dari mulai cari kelompoknya, mungkin dari teman-teman yang emang udah dekat, udah bisa berkomunikasi dengan bagus, itu udah bagus banget lah untuk coba lomba esai pajak. Jadi menurut gue itu aja sih sebenarnya untuk nulis esai. Eh, untuk nulis bareng teman itu emang agak ada ada apa namanya, struggle-nya sendiri, tapi justru menyenangkan gitu kalau misalnya bisa selesai dengan baik gitu, dan bareng teman teammates itu lebih mudah sebenarnya gitu guys. Oke, nih kita udah di slide terakhir ya. Ini dari ada quote sedikit dari opung gue, bercanda ya. Ini dari Albert Einstein. Dia pernah bilang, if I had an hour to solve a problem, I spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions gitu. Ya, jadi mungkin ini bisa direfleksikan masing-masing lah ya. Jadi intinya yang gue tangkap dari sini sih, yang gue terima ya, untuk ngerjain esai biasanya kita emang struggle-nya di problemnya nih, di isunya ini apa gitu. Bakal mumet banget sebenarnya untuk eh, ngerapihin tali-tali problemnya yang rumit gitu gitu. Jadi emang butuh waktu yang memang agak lama gitu. Jujur gue pun pengalaman gue untuk nulis esai ini sebenarnya biasanya research-nya itu bisa research data sampai ini ya, sampai mutusin kita mau nulis apa. Research sampai kita bikin struktur. Research dan struktur itu aja kita bisa kayaknya ya bisa seminggu sampai 2 minggu sendiri. Seminggu lah biasanya kalau kepepet. Seminggu sampai 2 minggu sendiri karena banyak hal yang harus dibicarain. Karena biasanya isu-isu ya, isu-isu pajak itu isu yang kompleks ya, dan banyak keterbatasan kita nggak tahu tentang hal itu gitu, jadi itu sangat sulit gitu. Tapi setelah kita udah bisa research dan kasih struktur kita mau nulis apa, itu solusinya apa namanya, itu penulisan dan solusinya bakal mudah banget kayaknya. Sehari 2 hari pasti nulisnya bakal selesai. Tapi ketika kita belum tahu mau nulis apa, belum tahu problemnya apa, belum tahu bikin struktur yang benar itu kayak gimana, itu tuh bakal sulit banget dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi memang kenyataannya seperti itu, emang itu nggak apa-apa gitu, it's okay. Jadi eh, menurut gue emang harus praktis untuk eh, melihat suatu problem, terus juga kita cari strukturnya seperti apa yang kalian mau tawarkan solusinya, itu eh, yang jadi PR gitu buat kita gitu untuk nulis esai. Nah, jadi mungkin teman-teman juga nanti gitu ya, gue sama Aska juga kemarin udah bilang kalau misalnya ada yang sedang ikut lomba nih, lomba esai, terus mau konsultasi nih kayak ke gue atau Aska, itu kita terbuka banget. eh Ya, maksudnya untuk konsultasi apakah strukturnya sudah tepat, apakah kalian ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget teman-teman. Eh, oh ya, mungkin kalau misalnya ada yang belum apa namanya, oh mungkin belum ada line-nya gue kasih ID line ya, siapa tahu ada timnya yang lagi lomba. Eh, Terus mau chat bisa ke ID line Feris Kanaan, atau ke WA juga boleh. Gue terbuka banget untuk ini ya, untuk kalau ada yang mau nanya apapun tentang lomba esai, itu boleh banget teman-teman. 898, nah ini bener gak tuh? Oke, bener. Ya, betul teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau personal chat itu boleh banget gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini segini dulu ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang mau nanya? Ini kita udah hampir 1 jam ya, hampir 1 jam. Rizka, aku mau nanya. Gue Se- tunggu se- sampai ada yang nanya nggak? Iya, Oh iya boleh, siapa tuh? tadi aku dengar di situasi.
ada tadi metode PESTEL. Nah, itu kan setelah aku cari mempertimbangkan politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, serta legal atau hukum. Nah, kalau misalnya aku bingung gitu loh, bukannya ini terlalu besar gitu ya untuk dimasukkan ke situasi atau ke latar belakang kita. Kalau di tulisan kakak sendiri, apa kakak menyebutin 6 aspek ini atau ngambil salah satu atau beberapa gitu, Kak? Hmm, Oke, Oke, thank you Pablo. Pertanyaannya bagus banget. Jadi tadi metode PESTA itu aku sempat sebut karena biasanya itu dipakainya itu tuh seringnya di business case competition. Biasanya business case competition sebelum kita presentasi tuh biasanya ada alurnya itu bikin propose solusi kita. Nah, biasanya untuk propose solusi itu salah satunya pakai metode PESTEL untuk menjembrengkan apa namanya situasi kan, situasi PESTEL. Nah, tapi pertanyaan yang bagus itu menurut gue untuk esai pajak ini nggak perlu kita kasih tahu oh kita pakai metode pestel gitu karena itu sangat 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 khasnya dengan lomba bisnis case jadi itu sebenarnya gue ngomong itu tadi itu sebagai acuan aja gitu karena kalau kita mau nulis situasi kita bisa boleh tuh benar boleh ambil misalnya dari sisi politiknya aja atau sisi ekonominya aja kalau mungkin emang temanya tentang environmental gitu tentang lingkungan misalnya tentang kelestarian lingkungan ya tentu kita dominannya ambilnya di segi lingkungan aja atau ekonomi tapi menurut gue kayaknya kalau kebijakan fiskal pasti situasi ekonomi harus pasti ke mention sih kayak tadi waktu yang case-nya di UMKM di COVID-19 itu pasti kita harus ngasih tahu UMKM tuh waktu COVID-19 angkanya kayak gini gini gini. Eh, dan mungkin menurut gue kalau politik, kalau temanya memang yang general-general kayak tadi, yang umum kayak tadi, kayaknya nggak usah di-mention deh kalau kalau politik ya, karena eh gak tau ya, mungkin menurut pendapat gue, kayaknya takutnya jadi kayak jadi sensitif ke depannya mungkin gitu. Jadi sebenarnya metode PESTEL itu untuk jadi acuan aja sih gitu. Thank you, Kak. Sama aku mau nanya satu lagi yang bagian analisis. Itu berarti kakak ngebuat symptoms dari masalah gitu ya, Kak, di bagian analisisnya. Nah, iya betul. Hmm. Benar-benar Pablo. Mungkin tadi juga gue belum benar-benar mention kalau misalnya analisis yang kita buat itu emang harus related ke problem yang kita tulis tadi. Misalnya problemnya tadi dianalisa gitu kita udah misalnya di latar belakang kita udah mention 3 situasi gitu. Nah, untuk itu kita juga analisanya harus eh dielaborasikan dari hal yang tadi gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, Pablo. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Oke, ini ada yang nanya nih dari lewat direct message. Kak Friska tutor mencari jurnal yang efektif dan efisien ala Kak Friska dong. Oke. Kayak yang sumber-sumber yang biasanya OP gitu, Kak. Nah, sebenarnya gue juga uh, kurang mengerti ya, guys. Sumber-sumber dan jurnal yang efektif dan efisien tuh yang bagusnya kayak gimana. Mungkin nanti Aska bakal lebih jago nih soal ini kalau teknikal. Tapi kalau dari pengalamanku, kamu cari jurnal yang emang ada di Remote LIB yang emang dari jurnal UI gitu ya, yang emang udah biasanya jurnal-jurnalnya yang udah sering kita lihat lah yang bagus gitu. Jangan cari dari misalnya Google Scholar gitu. Google Scholar bisa dipakai ya, tapi mungkin itu sebagai pendamping aja gitu. Kalau kita udah mentok nggak dapet di remote remote LIB gitu. Sebenarnya eh, itu maksudnya kalau misalnya apa namanya untuk nulis esai pencarian jurnal yang paling bagus itu sebenarnya nggak matters banget kok maksudnya orang juri DJP bahkan misalnya ada jurinya konsultan tuh pasti mereka nggak mikirin banget hal detail kayak gitu ini sumbernya dia dari mana tapi lebih ke apa yang kita eh, mau sampaikan gitu dari kamu citasi jurnal ini, terus kamu mau menyampaikan ini gitu. Misalkan tadi jurnal bisa berguna juga sebagai data kita kan. Itu kan sebagai untuk mendukung, untuk sebagai evidence, untuk sebagai proof
argumen yang mau kita bawakan gitu. Jadi apa yang kita tulis argumen kita itu nggak serta-merta omong kosong gitu karena dari datanya begini. Jadi itu udah cukup banget gitu. Gitu sih. Siapa tadi? Charles. Oke. Oke, siap. Thank you. Oke, mungkin dari yang lain. Mungkin gue tunggu sampai 10:43. Semenit lagi ya. Oh, dan tadi juga kan pasti banyak pertanyaannya gimana. Tadi kan satu pertanyaan gimana nulis eh, analisis gitu ya. Struktur, gimana cari jurnal. Itu memang harus dilatih sendiri sih guys. Emang harus praktis. Dari pengalaman gue pun eh, awal-awal tulisan gue ikut lomba itu gue nggak pernah menang gitu karena memang kita harus jelek dulu gitu, kita harus salah dulu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau awal-awal emang jelek, tapi ketika kita udah banyak praktis, udah ngerti nih, oh cara nyusun struktur tuh kayak gini, oh cara mengungkapkan argumen kita, mengelaborasikan data yang kita punya, terus kita ramu jadi argumen solusi kita itu tuh seperti ini, itu bakal lebih bagus. Jadi eh, gak mungkin cuma dari satu coaching ini kita jadi langsung bisa gitu, tapi memang masing-masing kita harus coba nulis dengan struktur-struktur yang seperti yang gue ceritakan tadi, yang gue sharing tadi gitu. Mungkin bisa dicoba juga nulis dari tugas kuliah gitu ya, misalkan dosen banyak yang ngasih tugasnya esai paper gitu, bikin paper. Nah mungkin di situ kita bisa coba tuh apa namanya, dengan tulisan yang benar-benar sungguh-sungguh kita bikin tuh strukturnya tuh baik gitu. Itu juga bisa jadi bahan latihan kita gitu sih guys. Oke, mungkin udah nggak ada yang nanya juga ya. Dan juga teman-teman kalau mau nanya gitu ya, mungkin nanti kepikirannya nanti eh, gue juga udah drop di chat ID line gue sama WA, kalau mau lewat WA itu gue terbuka banget. Oke, mungkin gitu aja ya. Gue kembalikan lagi ke Patri. Thank you Kak, thank you juga teman-teman yang udah bertahan ya sampai akhir. Tadi lumayan ada yang datang di tengah-tengah, cuman nggak sampai akhir, mungkin ada urusan lain. Jadi mungkin pertemuan ini bisa kita cukupkan dulu sampai sini. Thank you untuk Kak Friska yang udah ngebawain materi kita hari ini. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah ngasih pertanyaan, yang udah ikut meramaikan TKC kita hari ini. Nah, sekian dari saya, sekian dari TC. Terima kasih udah bisa live Zoom ya. Thank you Kak. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Kak.